Halo, selamat siang pemirsa. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo siang ini akan menyampaikan pidato penyampaian RUU tentang APBN 2023 di depan pembukaan masa persidangan pertama DPR tahun 2022-2023. Bersama saya Syafaati Suryo, inilah special report pidato Presiden RUU APBN 2023. Ketua DPR RI dalam rangka pembukaan masa persidangan 1 tahun sidang 2022 dan 2023 serta pidato Presiden Republik Indonesia dalam rangka penyampaian rancangan undang-undang tentang APBN tahun anggaran 2023 disertai nota keuangan dan dokumen pendukungnya akan dimulai sesaat lagi pada pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Saat ini persiapan telah dilakukan dan Presiden Joko Widodo beserta Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan Ketua DPR RI Puan Maharani juga telah hadir di lokasi pembacaan pidato Ketua DPR RI dan juga pidato Presiden Republik Indonesia di gedung DPR MPR RI Senayan, Jakarta. Paripurna DPR RI, Presiden dan Wakil Presiden sedang melakukan. Nantinya acara akan diawali oleh pidato Ketua DPR RI Puan Maharani, kemudian dilanjutkan oleh pidato Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Dalam pidato ini, Presiden akan menjabarkan rancangan undang-undang tentang APBN tahun anggaran 2023 disertai nota keuangan dan dokumen pendukungnya. Pidato Presiden dalam rangka penyampaian rancangan undang-undang tentang APBN tahun anggaran 2023 Presiden akan menjabarkan disertai nota jumlah belanja negara atau pemerintah di tahun 2023, target pertumbuhan ekonomi, target inflasi, dan lain sebagainya. Pada pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya, pemirsa, pada pagi tadi telah digelar sidang tahunan MPR RI dan pidato kenegaraan Presiden dalam rangka hari ulang tahun ke-77 kemerdekaan Republik Indonesia dalam sidang bersama DPR RI, DPD RI sekitar pukul 19.30 pagi tadi. Pemirsa, sampai saat ini Presiden Republik Indonesia, Wakil Presiden Republik Indonesia, Ketua DPR RI, Ketua DPD RI, beserta pimpinan Wakil Ketua DPR RI dan Wakil Ketua DPD RI sedang melakukan perbincangan. Wakil Presiden Republik Indonesia Ya, sebelumnya pemirsa, pada sidang tahunan MPR dan sidang bersama DPR DPD RI pagi tadi, Presiden Joko Widodo didampingi Ibu Negara Iriana Joko Widodo tiba di gedung MPR DPR sekitar pukul 8.55 waktu Indonesia Barat. Ya, sama seperti tahun-tahun sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengenakan busana adat. Kali ini pilihan Presiden Joko Widodo jatuh pada busana adat Provinsi Bangka Belitung. Sementara Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengenakan busana adat khas Jawa Tengah. Dan saat lagi pemirsa dapat kita saksikan para wakil ketua dan para anggota. Dalam pidatonya pada pagi tadi, Presiden Joko Widodo mengingatkan akan tantangan dan ancaman global yang telah berdampak pada 107 negara. Menurut Presiden Jokowi, Indonesia harus bersyukur karena bisa pulih dengan cepat dan bangkit lebih kuat. Namun begitu, Indonesia harus tetap hati-hati, selalu ingat dan juga waspada terhadap tantangan ke depan. Panglima TNI, Kapolri kembali bahwa kita harus selalu waspada, selalu hati-hati, dan selalu siaga. Krisis demi krisis masih menghantui dunia. Geopolitik dunia mengancam keamanan kawasan. Kita harus selalu eling lan waspada.
harus ingat dan selalu waspada. Kita harus selalu cermat dalam bertindak. Kita harus selalu hati-hati dalam langkah. Saya tegaskan kembali, agenda besar bangsa tidak boleh berhenti. Langkah-langkah besar harus terus dilakukan. Ada minimal 5 agenda besar yang tadi telah saya tekankan. Saya mengajak seluruh komponen bangsa untuk bersatu padu mendukung agenda besar bagi pencapaian Indonesia maju. Dengan komitmen, dengan kerja keras, dengan inovasi dan kreativitas. Ya pemirsa, kita kembali melihat situasi terkini di gedung DPR MPR RI Senayan, Jakarta, di mana seluruh anggota DPR dan DPD RI telah masuk ke dalam ruang sidang untuk menantikan pidato Ketua DPR RI dan juga pidato Presiden Republik Indonesia. Pemirsa, sidang tahunan ini rutin digelar setiap tanggal 16 Agustus atau 1 hari sebelum peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia. Sidang ini menjadi pembuka masa sidang DPR RI, DPD RI, dan juga sekaligus dalam rangka penyampaian rancangan undang-undang tentang APBN. Pada hari ini, sidang tahunan dihadiri oleh Presiden dan Wakil Presiden, kemudian 575 anggota DPR RI, 134 anggota DPD RI, dan juga 103 duta besar. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyebut bahwa rancangan Undang-Undang APBN 2023 dirancang agar mampu menjaga fleksibilitas dalam mengelola gejolak perekonomian dan ketidakpastian global. APBN juga harus dijaga agar tetap kredibel dan sehat. Jika pagi tadi Presiden Joko Widodo mengenakan pakaian adat Bangka Belitung dengan motif pucuk rebung yang mengandung perpaduan budaya Arab, Cina, dan Melayu, kini di pidato Presiden kedua, Presiden Jokowi tampaknya mengenakan pakaian jas formal. Didampingi Ketua DPR RI, Ketua Ya, ini dia pemirsa, Presiden Joko Widodo bersama dengan Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan juga Ketua DPR RI Puan Maharani tengah memasuki ruang sidang di gedung Parlemen MPR DPR RI Senayan, Jakarta. Rapat paripurna DPR RI dengan agenda pidato Ketua DPR RI dalam rangka pembukaan masa Sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju juga turut mendampingi memasuki ruang sidang, dan seluruh anggota sidang yang terdiri dari anggota DPR dan juga anggota DPD RI menyambut kedatangan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. APBN di tahun 2023. Sebelum pidato Presiden tentang RAPBN tahun 2023, sesaat lagi kita akan simak penjabaran dari Presiden Joko Widodo tentang APBN tahun anggaran 2023, di mana sebelumnya Menteri Keuangan menyebut bahwa belanja negara tahun 2023 akan mencapai hingga 2.993,4 triliun rupiah atau setara 13,80 sampai 14,60% dari PDB. Tentunya pemirsa, akan banyak sekali tantangan eksternal yang akan dihadapi oleh perekonomian 2023, terutama dalam menghadapi krisis global, kenaikan harga komoditas pangan dan energi.
Hadirin disilakan duduk kembali. Ya pemirsa, baru saja lagu kebangsaan Indonesia Raya dilantunkan untuk membuka kegiatan pada siang hari ini. Dan pemirsa, sudah bersama saya di studio hadir narasumber ada Bapak Anton Hendranata dari Chief Economist. Selamat siang Pak Anton, apa kabar? Selamat siang Mbak Sipa, kabar baik, luar biasa saya kira. Baik, terima kasih sudah hadir di Special Report iNews. Pak Anton, sesaat lagi Presiden akan membacakan RUU tentang APBN tahun anggaran 2023. Namun sebelumnya, menurut Pak Anton, bagaimana perkembangan ekonomi saat ini, terutama melihat capaian pada semester 1 lalu? Oke, Mbak Syafa, ya saya kira kita perlu lihat dulu kondisi perekonomian global ya. Nah, di kuartal kedua ini kita sudah melihat karena tekanan inflasi yang luar biasa menyebabkan perlambatan pertumbuhan ekonomi global ya, sebagian besar banyak yang melambat, terutama adalah partner dagang Indonesia yaitu Tiongkok, Amerika Serikat, Uni Eropa, Korsel, dan hanya sedikit yang masih bisa bertahan. Dan kemungkinan situasinya akan berlanjut sampai akhir tahun. Nah, saya kira kita patut bersyukur ya dengan pertumbuhan ekonomi yang melambat di banyak negara ya. Tingkat pertumbuhan Indonesia bisa tumbuh di kuartal kedua 2022 dengan sangat bagus 5,44% ya. Lebih tinggi dibandingkan kuartal sebelumnya 5,01%. Ini saya kira ada booster yang luar biasa tingginya konsumsi rumah tangga ya, karena liburan selama 2 tahun yang kita nggak bisa lakukan, liburan panjang, dan sangat jelas ini adalah efek dari bulan puasa dan Hari Raya Idul Fitri. Ya. Saya kira ini modal dasar yang sangat bagus untuk kita bertahan di saat ketidakpastian yang sangat tinggi di perekonomian global. Dan kalau kita lihat secara sektoral juga ini sangat menjanjikan, cukup positif. 90% sektor-sektor di perekonomian sudah tumbuh hijau ya, tumbuh positif, dan hanya sebagian kecil 5,9% yang tumbuhnya negatif ya. Nah, kenapa kita harus bersyukur? Seperti yang saya sampaikan tadi, ketidakpastian dan resiko perekonomian global itu meningkat ya. Ini terlihat dari surveinya Bloomberg ya. Probabilitas resesi ya di banyak negara tahun 2023 udah di atas 20% ya. Nah, Bloomberg malahan melihat Indonesia sepertinya jauh dari epicentrum krisis ya di tahun 2023. Probabilitasnya hanya 3%, dan ini juga dibuktikan oleh model kami ya, menggunakan Markov switching dynamic model. Probabilitas Indonesia resesi itu hanya 2%, malah lebih kecil ya. Yang
yang harus kita harus hati-hati ke depannya sebenarnya ya, kita boleh senang dengan situasi tahun ini terutama di kuartal kedua yang sangat impresif saya kira adalah bisa saja Amerika Serikat akan resesi di tahun 2023 dan hitungan dari model kami di BRI ya itu probabilitas Amerika Serikat resesi di tahun 2023 sekitar 80%. Nah, inilah yang jadi tantangan buat perekonomian Indonesia ketika Amerika Serikat resesi dan kemungkinan akan diikuti oleh negara-negara lain. Bagaimana Indonesia bisa bertahan di 2023? Nah, rasanya kita jauh dari epicentrum resesi itu, ya, hitungan kami, ya. Saya kira itu, Mbak Syafa. Ya, kemudian Pak Anton, apa langkah antisipasi yang harus dilakukan untuk menjaga perekonomian Indonesia agar terus tumbuh di tahun 2023? Saya kira apa yang disampaikan pidato Pak Jokowi pagi tadi sampai siang sudah sangat clear dan gamblang ya dalam pidatonya. Tantangan yang kita hadapi ke depannya kata Pak Jokowi sangat berat, sangat sulit dan tidak mudah. Semua negara menghadapi ujian yang sama ya. Sejak tahun 2020 ya. Pandemi COVID-19 belum berakhir ya. Perekonomian dunia belum sepenuhnya bangkit ya. Muncul perang Rusia Ukraina. Jadi Pak Jokowi tadi mengatakan ada 3 krisis yang harus hati-hati, bisa krisis pangan, krisis energi, dan krisis keuangan yang mungkin tidak bisa terhindarkan di dunia. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi ya, kita harus hati-hati dengan situasi yang ada, terutama ketika perekonomian Amerika Serikat akan jatuh dalam resesi tahun depan ya. Dan ini artinya kalau Amerika Serikat mengalami resesi tahun depan dan diikuti oleh negara-negara lain, kemungkinan akan terjadi penurunan permintaan ya secara signifikan di dunia ya. Dan berikutnya apalagi harga komoditas yang kita cukup beruntung kita dapat windfall dari itu, rasa-rasanya situasi itu tidak akan kita dapatkan lagi karena harga komoditas akan turun ya. Kemudian dengan situasi itu ya sangat logis Indonesia akan kena dampaknya, suka atau tidak suka pasti kena dampaknya, baik dari jalur finansial dan dari jalur perdagangan. Namun seperti yang saya katakan tadi, saya kira kita sudah berpengalaman ketika situasi global financial crisis 2008-2009 ya. Ketika Amerika Serikat resesi akibat subprime mortgage, kita masih bisa tumbuh positif. Nah, saya kira peluang kita tumbuh positif itu masih ada ya. Yang terpenting ya, ini yang terpentingnya apa nih supaya kita bisa memitigasi yang ada ini adalah pemerintah ya, melalui fiskalnya mampu menjaga daya beli masyarakat level bawah dan miskin agar pertumbuhan konsumsi rumah tangga bisa dijaga yang merupakan tulang punggung perekonomian nasional. Saya kira kita sama-sama sepakat konsumsi rumah tangga itu sangat penting untuk dijaga. Nah, dari sisi permintaan ini ya, untuk menjaganya sangat tergantung pada subsidi BBM dan kompensasi listrik, termasuk bansos dan dana desa yang mampu dan efektif menaikkan permintaan masyarakat. Ya, jadi kita perlu juga bansos kalau memang sangat diperlukan sama dana desa. Saya pikir ini sangat penting, kalau ini bisa dialokasikan dengan baik dan efektif, saya kira bisa menggerakkan menaikkan demand di daerah tersebut. Nah, selain itu ya, jangan hanya dari sisi demand-nya yang didorong ya. Dari sisi supply juga harus disupport dalam hal ini ya. Terutama untuk pelaku UMKM ya. Saya kira ada cara yang sudah pernah dilakukan oleh pemerintah untuk menolong UMKM ini ya melalui kebijakan KUR-nya. Nah, KUR ini kalau bisa lebih efisien dan tepat sasaran, saya kira akan dampaknya luar biasa ya. Nah,
Pak Anton, kita tahan dulu. Juga sudah bergabung bersama kami ada Ibu Masyita Kristalin, staf khusus Menteri Keuangan. Halo, selamat siang Ibu Masyita. Selamat siang. Ya, Bu Masyita, sesaat lagi Presiden Jokowi akan menyampaikan pidatonya. Namun sebelum Presiden Jokowi berpidato, mungkin bisa dibocorkan sedikit apa garis besar dari RUU APBN tahun anggaran 2023 yang nanti dibacakan oleh Presiden Joko Widodo. Terima kasih Mbak Safa, terima kasih Pak Anton. Jadi memang kita sudah melalui pandemi yang cukup berat ya selama beberapa tahun ini. Dan memang dalam Perpu 1 tahun 2020 atau yang dijadikan dalam Undang-Undang 2 2020, kita sudah mengatakan bahwa tahun 2020 tahun pertama kita adalah extraordinary measure. Jadi pendekatannya itu di luar kebiasaan gitu ya. Kemudian di tahun 2021 kita sudah mulai growth sudah mulai pick up ya, kemudian fiskal defisit juga tidak selebar waktu tahun pertama karena memang perekonomian sudah mulai membaik, poverty rate sudah turun, kemudian Gini coefficient juga membaik, semua indikator yang sifatnya penting dan long term juga kita lihat. Maka di tahun ini mudah-mudahan tahun ketiga 2022 dan seterusnya 2023 kita membentuk landasan yang lebih kuat untuk pemulihan ekonomi. Sebagaimana yang tadi Pak Anton sampaikan bahwa pencapaian pertumbuhan ekonomi di kuartal kedua ini juga menunjukkan bahwa Indonesia berhasil menjaga momentum pertumbuhan ekonomi. Bisa dibayangkan di tahun 2020 ya, kalau kita bicara soal APBN, kita melakukan realokasi dan refocusing besar-besaran, tapi kita lihat bahwa dari segi kepercayaan market atau global terhadap Indonesia itu masih tinggi ya. Dari 161 rating downgrade sepanjang pandemi, Indonesia itu stabil rating downgrade-nya. Artinya penanganan makroekonomi baik itu fiskal, moneter terjaga atau dianggap prudent oleh masyarakat global. Nah, untuk 2023 tentu dengan landasan yang sudah semakin kuat, ekonomi sudah mulai pick up gitu ya, kita mengharapkan APBN 2023 ini menjadi motor pertumbuhan yang berbeda nature-nya, karena di 2020 adalah penanganan pandemi. Sekarang kita lebih melihat ke kalau arahnya sudah mulai endemi namun tetap waspada. Dan tadi yang Pak Anton sampaikan bahwa kondisi eksternalnya sekarang sudah berbeda. Jadi dari segi pandemi tantangan kita berkurang, tapi dari sisi global kita melihat beberapa shock yang mungkin harus di-manage dengan baik ya, antara lain inflasi, kenaikan harga komoditas, meskipun ini kita two sides of the coin, kita juga mendapatkan windfall yang cukup baik, kemudian isu geopolitik lainnya. Jadi APBN 2023 ini mudah-mudahan menjadi landasan yang kuat untuk pemulihan ekonomi di masa yang tidak mudah ini. Iya, Bu Masyita, kemudian untuk belanja prioritas akan seperti apa di tahun depan nanti? Nah, untuk belanja prioritas, jadi sebenarnya kan Indonesia sebelum kita memasuki pandemi ya Mbak Safa, kita ini kan sedang melakukan reformasi struktural untuk menjadi negara maju, cita-citanya di 2045 Indonesia sudah menjadi negara maju. Oleh karena itu pemerintah memperbaiki yang namanya mesin pertumbuhan. Nah, mesin pertumbuhan ini bermacam-macam, tapi kurang lebih dia yang harus meningkatkan value added dan sifatnya sedikit lebih long term, tidak hanya short term measures ya. Kalau fiskal dan moneter itu dia untuk memanage perekonomian di short term di business cycle, tapi kalau transformasi struktural itu dia untuk memanage perekonomian di long term. Jadi hal-hal yang penting seperti pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastruktur, perbaikan logistik, reformasi birokrasi, reformasi perpajakan fiskal, hal-hal yang sifatnya menciptakan mesin untuk ekonomi itu bisa tumbuh di jangka panjang, itu kita bangun. Nah, waktu pandemi tentu kombinasi polisinya lebih heavy ke arah penanganan pandemi yang lebih short term tadi. Tapi sekarang Indonesia alhamdulillah sudah mulai melewati, karena itu sekarang kita mulai shifting polisinya di 2023 kembali menuju hal-hal struktural yang saya sampaikan tadi. Jadi
fokus dari pengeluaran negara akan di hal-hal yang tadi, kesehatan, pendidikan, kemudian infrastruktur untuk informasi dan komunikasi, karena kita sudah masuk era digitalisasi, terus memperbaiki infrastruktur, menciptakan lokus pertumbuhan ekonomi baru agar pertumbuhan ekonomi Indonesia itu ke depan lebih terdiversifikasi secara regional ya, sehingga lebih resilient terhadap krisis atau tantangan global ke depan. Baik Bu Masyita, Pak Anton, dan pemirsa, kita tahan dulu. Kita saksikan bersama situasi terkini di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Ketua DPR RI Puan Maharani tengah menyampaikan pidatonya. DPR RI dan pemerintah mengutamakan kualitas daripada kuantitas undang-undang tersebut. Pembentukan undang-undang merupakan pekerjaan kolektif yang ditempuh melalui pembahasan bersama antara DPR RI dan pemerintah. Oleh karena itu, diperlukan komitmen bersama antar pembentuk undang-undang, yaitu DPR RI dan pemerintah dalam memenuhi kebutuhan hukum nasional. Kinerja dalam pembentukan undang-undang merupakan kinerja bersama antara DPR RI dan pemerintah. Dalam pembahasan membentuk undang-undang, DPR RI dan pemerintah dituntut agar selalu cermat dan mempertimbangkan berbagai pendapat, pandangan, kondisi, situasi, kebutuhan hukum nasional, serta membuka ruang partisipasi rakyat untuk dapat menyampaikan aspirasinya. Pembentuk undang-undang juga dituntut agar pembahasan undang-undang dilakukan secara terbuka sehingga memenuhi prinsip transparansi publik. Dengan demikian, diharapkan undang-undang yang dihasilkan akan memiliki keselarasan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, memiliki landasan sosiologis yang kuat dan mengutamakan kepentingan nasional. Hal ini menjadi komitmen DPR RI dalam menjalankan fungsi legislasinya. Saudara Presiden dan Saudara Wakil Presiden, sidang Dewan yang terhormat, yang kami muliakan seluruh rakyat Indonesia. DPR RI memiliki tugas konstitusional yang berfungsi melakukan pengawasan terhadap kinerja pelaksanaan undang-undang yang diselenggarakan oleh pemerintah. Fungsi pengawasan DPR RI diarahkan agar kebijakan dan program pemerintah dilaksanakan untuk dapat memajukan kesejahteraan rakyat dan memudahkan kehidupan rakyat. DPR RI dalam menjalankan fungsi pengawasan akan memberikan perhatian yang besar terkait dengan berbagai permasalahan yang menjadi perhatian rakyat, antara lain mewaspadai perkembangan pandemi COVID-19, penanganan dampaknya serta ancaman dari varian baru dan mitigasi dari ancaman pandemi lainnya. Mengantisipasi dinamika konflik geopolitik global yang telah mengakibatkan krisis pangan dan energi yang menyebabkan tingginya harga komoditas strategis seperti minyak bumi dan bahan pangan. Hal ini dapat berdampak pada kemampuan keuangan negara dalam memberikan subsidi energi. Mencermati permasalahan terhadap buruh dan pekerja migran, serta memperkuat peran TNI dan Polri agar semakin profesional, humanis, melayani, dan dekat dengan rakyat, sehingga rakyat merasa mendapatkan perlindungan, rasa aman, dan ketertiban umum. Pemerintah agar terus dapat meningkatkan kinerja kementerian lembaga dalam urusan rakyat untuk mendapatkan pelayanan, mendapatkan perlindungan sosial, memperoleh kesempatan kerja, dan meningkatkan kesejahteraannya. Komitmen pemerintah dalam melaksanakan tindak lanjut hasil rapat kerja pengawasan DPR RI menunjukkan bahwa terdapat saling menghormati kewenangan antara lembaga eksekutif dan legislatif.
Saudara Presiden dan Saudara Wakil Presiden, sidang Dewan yang terhormat, yang kami muliakan seluruh rakyat Indonesia. DPR RI mengapresiasi langkah Presiden dalam pertemuan G7 dan pemimpin-pemimpin negara yang sedang berkonflik untuk menjalankan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. DPR RI akan ikut berperan dalam mensukseskan presidensi Indonesia di G20. Penyelenggaraan P20 yang merupakan forum ketua parlemen negara-negara G20 akan menjadi momentum dalam memperkuat kolaborasi untuk menghadapi tantangan global pada masa yang akan datang. Pertemuan P20 dengan tema Stronger Parliament for Sustainable Recovery sejalan dengan tema presidensi G20, yaitu Recover Together, Recover Stronger. Dalam P20 akan dibahas 4 isu prioritas, yaitu akselerasi pembangunan berkelanjutan dan ekonomi hijau, ketahanan pangan dan energi, serta tantangan ekonomi, parlemen yang efektif dan demokrasi dinamis, serta inklusi sosial, kesetaraan gender, dan pemberdayaan perempuan. Keempat isu tersebut sangat relevan dalam rangka pemulihan global pasca pandemi dan berbagai permasalahan aktual global yang dihadapi saat ini. DPR RI akan memberikan perhatian dan fokus pada isu ketahanan pangan yang menjadi bagian dari isu pembangunan berkelanjutan dan ekonomi hijau. Diperlukan komitmen bersama agar setiap negara dapat membangun kedaulatan pangannya tanpa dihalangi dengan berbagai hambatan, termaksud isu-isu yang sering dikaitkan dengan perdagangan bebas. DPR RI dalam mendukung pembangunan berkelanjutan dan ekonomi hijau telah melakukan langkah nyata, yaitu dengan mengusulkan rancangan undang-undang energi baru dan terbarukan sebagai usul inisiatif DPR RI, serta akan mulai menggunakan solar cell untuk memenuhi 25% kebutuhan listrik di gedung DPR RI. Hasil dari P20 diharapkan dapat menetapkan sebuah kesepakatan bersama yang dapat mendorong adanya aksi nyata dalam merespon berbagai masalah global tersebut di atas. Kesepakatan P20 merupakan wujud komitmen bersama bahwa kita berusaha membangun suatu dunia yang sehat dan aman. Kita berusaha membangun suatu dunia di mana setiap orang dapat hidup dalam suasana damai. Kita berusaha membangun suatu dunia di mana terdapat keadilan dan kesejahteraan untuk semua orang. DPR RI akan mendorong parlemen negara anggota P20 untuk terus melakukan kerjasama sehingga dapat mencapai target yang diharapkan melalui kepemimpinan Indonesia pada P20. Saudara Presiden dan Saudara Wakil Presiden, sidang Dewan yang terhormat, yang kami muliakan seluruh rakyat Indonesia. Agenda kedua pada sidang hari ini adalah pidato Presiden Republik Indonesia pada penyampaian keterangan pemerintah atas rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun 2023 beserta nota keuangannya. Pada masa sidang sebelumnya, DPR RI bersama pemerintah telah melakukan pembahasan kebijakan ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal APBN tahun anggaran 2023. Dengan asumsi makro pertumbuhan ekonomi berada pada kisaran 5,3% hingga 5,9% dan laju inflasi pada kisaran 2% hingga 4%. Pendapatan negara diperkirakan berada pada besaran 11,19% PDB hingga 12,24% PDB.
dengan pendapatan perpajakan sebesar 9,3% PDB hingga 10% PDB. Belanja negara sebesar 13,8% PDB hingga 15,1% PDB. Serta defisit berada pada besaran 2,61% PDB hingga 2,85% PDB. Tema rencana kerja pemerintah pada tahun 2023 yaitu peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, dan arah kebijakan fiskal akan difokuskan pada penguatan kualitas sumber daya manusia, percepatan pembangunan infrastruktur, penguatan reformasi birokrasi, revitalisasi industri, dan pembangunan ekonomi hijau. Pemerintah agar telah mengantisipasi berbagai faktor global dan nasional yang dapat memberikan tekanan pada kemampuan keuangan negara dalam melaksanakan APBN pada tahun 2023. APBN 2023 perlu mengantisipasi berbagai dinamika global, konflik geopolitik, perkembangan kebijakan moneter global, stagflasi, perkembangan harga komoditas strategis seperti minyak bumi, kerentanan produksi pangan global, dan lain sebagainya yang dapat mempengaruhi kebijakan fiskal APBN dan ketahanan APBN, khususnya yang berkaitan dengan pendapatan negara, peningkatan belanja khususnya subsidi, serta pembiayaan defisit melalui surat berharga negara. APBN 2023 ini merupakan konsolidasi APBN kembali kepada defisit di bawah 3% PDB, sehingga menempatkan pemerintah untuk dapat melakukan usaha terbaiknya dalam mengoptimalkan penerimaan negara, pilihan prioritas belanja, dan ruang pembiayaan yang semakin terbatas. Dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, setiap kementerian lembaga ikut berkontribusi melalui upaya, kebijakan, dan program yang dapat memberikan nilai tambah ekonomi nasional. Dari sisi penerimaan negara, khususnya perpajakan, agar dapat mengoptimalkan implementasi undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan sehingga dapat meningkatkan tax ratio pada tingkat yang maksimal. Pemerintah juga agar dapat mempertajam insentif pajak yang diarahkan untuk dapat memberikan dampak pengganda yang besar dalam pemulihan ekonomi nasional. Belanja pemerintah sebagaimana telah disampaikan dalam kebijakan ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal, bahwa pemerintah akan meningkatkan kualitas belanja atau spending better yang semakin baik. Hal ini tentu saja perlu dibuktikan dengan nyata dan ditunjukkan oleh setiap kementerian lembaga melalui berbagai indikator yang dapat memperlihatkan bahwa program kerja yang dijalankan efektif dalam menyelesaikan urusan rakyat, efisien dalam tata kelolanya, tepat sasaran, tepat manfaat bagi rakyat, dan memudahkan rakyat untuk dapat mendapatkan manfaatnya. Dalam kondisi pemulihan sosial dan ekonomi, maka APBN 2023 juga dituntut untuk dapat berfungsi dalam menggerakkan roda ekonomi, melakukan perlindungan daya beli, menyediakan perlindungan sosial, serta mengamankan produktivitas sektor pangan, sektor energi, dan memperkuat industri strategis nasional. APBN juga menjadi instrumen dalam melaksanakan pembangunan nasional di berbagai bidang yang tidak dapat ditunda, seperti di bidang pendidikan, kesehatan, pertanian, infrastruktur, pemberdayaan rakyat, dan lain sebagainya. Pemerintah agar telah merumuskan program kerja untuk meningkatkan ketahanan energi nasional dan ketahanan pangan di tengah ancaman krisis global terkait energi dan pangan. Pemerintah agar telah memperhatikan pembangunan kedaulatan pangan nasional dengan meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani. Dalam kebijakan transfer daerah, pemerintah
agar telah mengoptimalkan implementasi undang-undang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang baru, sehingga pemerintah daerah memiliki kemampuan yang mumpuni dalam menjalankan pembangunan daerah dan kualitas belanja pemerintah daerah semakin meningkat. Kemajuan daerah adalah kemajuan Indonesia. Begitu berat dan banyaknya tugas yang akan dilaksanakan melalui instrumen APBN. Oleh karena itu, pemerintah agar telah menyusunnya secara cermat, efektif, dan efisien. Dalam ruang fiskal yang terbatas, konsolidasi fiskal APBN 2023 kembali membatasi besaran defisit pada nilai 3% dari PDB. Pemerintah agar telah mengantisipasi besaran defisit APBN 2023 yang dapat menyediakan ruang fiskal yang antisipatif terhadap beban kenaikan belanja pemerintah pusat, khususnya akibat krisis energi, serta tetap dapat mengelola pembiayaan agar dapat memberikan ruang fiskal bagi APBN pada tahun-tahun berikutnya. DPR RI akan mendukung upaya terbaik pemerintah dalam menjaga kemampuan APBN, baik melalui tata kelola alokasi APBN maupun melalui langkah politik hukum, sehingga dapat menjalankan fungsi APBN untuk menanggulangi kemiskinan, mensejahterakan rakyat, menyelenggarakan pemerintah, dan atau dalam mengantisipasi krisis ekonomi. Berbagai kesepakatan, rekomendasi, dan catatan dalam pembicaraan pendahuluan di kebijakan ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal agar telah dirumuskan pemerintah di dalam kebijakan dan program kerja pemerintah pada RAPBN tahun 2023 dan nota keuangannya. APBN sebagai instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan semakin dituntut untuk memberikan hasil dan manfaat yang dirasakan sebesar-besarnya oleh rakyat. Saudara Presiden dan Saudara Wakil Presiden Sidang Dewan yang terhormat, yang kami muliakan seluruh rakyat Indonesia. Demikian pidato pembukaan masa persidangan pertama tahun sidang 2022-2023. Selanjutnya, marilah kita mendengarkan pidato Presiden Republik Indonesia pada penyampaian keterangan pemerintah atas rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2023 beserta nota keuangannya. Kepada Saudara Presiden, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. H.C. Kiai Haji Ma'ruf Amin. Yang saya hormati Ketua, Pimpinan, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Yang saya hormati Ketua, Pimpinan, dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Yang saya hormati Ketua dan Pimpinan Lembaga-lembaga negara. Yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, Jaksa Agung, Panglima TNI, Kapolri, dan Kepala Lembaga Pemerintahan. Bapak Ibu, hadirin sekalian yang berbahagia, serta saudara-saudara sebangsa dan setanah air.
Alhamdulillah, Indonesia mendapatkan apresiasi sebagai salah satu negara yang berhasil mengatasi pandemi dan memulihkan ekonominya dengan cepat. Pemulihan ekonomi Indonesia dalam tren yang terus menguat, tumbuh 5,01% di triwulan pertama 2022 dan menguat signifikan menjadi 5,44% di triwulan kedua tahun 2022. Sektor-sektor strategis seperti manufaktur dan perdagangan tumbuh secara ekspansif, didukung oleh konsumsi masyarakat yang mulai pulih serta solidnya kinerja ekspor. Neraca perdagangan telah mengalami surplus selama 27 bulan berturut-turut. Sektor manufaktur yang mengalami pemulihan kuat menopang tingginya kinerja ekspor nasional. Hal ini mencerminkan keberhasilan strategi hilirisasi industri yang kita jalankan sejak tahun 2015. Tingginya kinerja ekspor juga didukung oleh sektor pertambangan seiring dengan meningkatnya harga komoditas global. Sektor transportasi dan akomodasi yang paling terdampak pandemi juga mulai mengalami pemulihan, masing-masing tumbuh 21,3% dan 9,8% pada triwulan kedua tahun 2022. Pada Juli 2022, indikator Purchasing Managers Index PMI juga meningkat menjadi 51,3%, mencerminkan arah pemulihan yang semakin kuat pada semester yang kedua. Laju inflasi Indonesia masih jauh lebih moderat dibandingkan dengan negara lain. Per Juli, tingkat inflasi Indonesia sebesar 4,9% year on year. Hal itu ditopang oleh peran APBN dalam menjaga stabilitas harga energi dan pangan. Konsekuensinya, anggaran subsidi dan kompensasi energi pada tahun 2022 meningkat menjadi 502 triliun rupiah. Hadirin yang saya muliakan, ke depan kita harus terus menjaga kehati-hatian dan kewaspadaan kita. Risiko gejolak ekonomi global masih tinggi. Perlambatan ekonomi dunia tetap berpotensi mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi domestik dalam jangka pendek. Konflik geopolitik dan perang di Ukraina telah menyebabkan eskalasi gangguan sisi suplai yang memicu lonjakan harga-harga komoditas global dan mendorong kenaikan laju inflasi di banyak negara, tidak terkecuali negara kita, Indonesia. Bank sentral di banyak negara melakukan pengetatan kebijakan moneter secara agresif. Pengetatan telah menyebabkan guncangan pada pasar keuangan di banyak negara berkembang. Konsekuensinya, nilai tukar mata uang sebagian besar negara berkembang mengalami pelemahan. Dengan berbagai tekanan tersebut, IMF memprediksi pertumbuhan ekonomi global melambat signifikan dari 6,1% tahun 2021 menjadi 3,2% di tahun 2022 dan menjadi 2,9% di tahun 2023. Hadirin yang saya hormati, ketidakpastian global tidak boleh membuat kita pesimistis. Dalam 8 tahun terakhir kita telah memupuk modal penting untuk menciptakan ekosistem pembangunan yang lebih kondusif. Pembangunan infrastruktur secara masif, perbaikan kualitas sumber daya manusia, serta penyederhanaan aturan berusaha dan berinvestasi merupakan upaya-upaya kunci untuk memperkuat fondasi perekonomian nasional menghadapi tantangan-tantangan di masa depan. Transformasi struktural terus kita pacu untuk membangun mesin pertumbuhan ekonomi yang lebih solid dan berkelanjutan. Hilirisasi industri untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi terus diperkuat. Ekonomi hijau terus didorong. Penggunaan produk dalam negeri harus diprioritaskan guna mengurangi ketergantungan impor.
Ekonomi digital juga difasilitasi agar UMKM naik kelas dan melahirkan dekakorn baru kelas dunia di masa depan. Keseimbangan kebijakan makrofiskal juga terus dijaga. Konsolidasi fiskal menjadi sangat krusial. Kesehatan APBN ditingkatkan agar adaptif dan responsif dalam jangka menengah dan dalam jangka panjang. Ketua, pimpinan, dan anggota Dewan yang saya hormati, dengan mempertimbangkan dinamika perekonomian nasional terkini, agenda pembangunan yang akan kita capai, serta potensi risiko dan tantangan yang kita hadapi, maka asumsi dasar ekonomi makro sebagai landasan penyusunan RAPBN tahun 2023 adalah sebagai berikut. Pertumbuhan ekonomi 2023 diperkirakan sebesar 5,3%. Kita akan berupaya maksimal dalam menjaga keberlanjutan penguatan ekonomi nasional. Ekspansi produksi yang konsisten akan terus didorong untuk membuka lapangan kerja yang sebanyak-banyaknya. Berbagai sumber pertumbuhan baru harus segera diwujudkan. Pelaksanaan berbagai agenda reformasi struktural terus diakselerasi untuk transformasi perekonomian. Investasi harus terus dipacu, serta daya saing produk manufaktur nasional di pasar global harus ditingkatkan. Dengan semakin kuatnya sektor swasta sebagai motor pertumbuhan, maka manajemen kebijakan fiskal dapat lebih diarahkan untuk menciptakan keseimbangan antara perbaikan produktivitas dan daya saing, dengan menjaga kesehatan dan keberlanjutan fiskal untuk menghadapi risiko dan gejolak di masa depan. Bauran kebijakan yang tepat serta sinergi dan koordinasi yang semakin erat antara otoritas fiskal, moneter, dan sektor keuangan akan menjadi modal yang kuat dalam rangka akselerasi pemulihan ekonomi nasional, serta penguatan stabilitas sistem keuangan. Inflasi akan tetap dijaga pada kisaran 3,3%. Kebijakan APBN akan tetap diarahkan untuk mengantisipasi tekanan inflasi dari eksternal, terutama inflasi energi dan pangan. Asumsi inflasi pada level ini juga menggambarkan keberlanjutan pemulihan sisi permintaan, terutama akibat perbaikan daya beli masyarakat. Rata-rata nilai tukar rupiah diperkirakan bergerak di sekitar 14.750 rupiah per US dollar, dan rata-rata suku bunga surat utang negara 10 tahun diprediksi pada level 7,85%. Selanjutnya, harga minyak mentah ICP diperkirakan akan berkisar pada 90 US dollar per barel. Di sisi lain, lifting minyak dan gas bumi diperkirakan masing-masing mencapai 660.000 barel per hari dan 1,05 juta barel setara minyak per hari. Ketua, pimpinan, dan anggota Dewan yang saya muliakan, arsitektur APBN tahun 2023 harus mampu meredam keraguan, membangkitkan optimisme, dan mendukung pencapaian target pembangunan, namun tetap dengan kewaspadaan dan kehati-hatian yang tinggi. APBN harus terus berperan sebagai motor penggerak pertumbuhan dan instrumen kontrasiklus. Karena itu, konsolidasi fiskal yang berkualitas terus kita lakukan sebagai bentuk komitmen pemerintah untuk menjaga agar fiskal tetap sehat, namun juga mampu memelihara momentum pemulihan yang menguat. Konsolidasi fiskal juga merupakan refleksi kesiapsiagaan menyongsong tantangan baru yang lebih besar. Desain APBN 2023 harus senantiasa waspada, antisipatif, dan responsif terhadap berbagai kemungkinan skenario yang bergerak sangat dinamis dan berpotensi menimbulkan gejolak. Desain belanja dan pendapatan serta pembiayaan harus fleksibel, menyediakan ruang fiskal yang memadai agar mempunyai
daya redam yang efektif untuk mengantisipasi ketidakpastian. APBN 2023 adalah APBN yang suportif dan terukur dalam menghadapi berbagai kemungkinan-kemungkinan. Arsitektur fiskal tahun 2023 juga dirancang untuk memperkokoh fondasi perekonomian dalam menghadapi tantangan saat ini maupun di masa yang akan datang. Maka kebijakan fiskal pada tahun 2023 diarahkan untuk mendukung peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Hadirin yang saya muliakan, strategi yang akan ditempuh adalah sebagai berikut. Pertama, APBN 2023 difokuskan pada 5 agenda utama, yaitu 1. Penguatan kualitas SDM unggul yang produktif, inovatif, dan berdaya saing melalui peningkatan kualitas pendidikan dan sistem kesehatan, serta akselerasi reformasi sistem perlindungan sosial. 2. Akselerasi pembangunan infrastruktur pendukung transformasi ekonomi, khususnya pembangunan infrastruktur di bidang energi, pangan, konektivitas, serta teknologi informasi dan komunikasi. 3. Pemantapan efektivitas implementasi reformasi, birokrasi, dan penyederhanaan regulasi. 4. Pelaksanaan revitalisasi industri dengan mendorong hilirisasi untuk meningkatkan aktivitas ekonomi yang bernilai tambah tinggi dan berbasis pada ekspor. Dan 5. Mendorong pembangunan dan pengembangan ekonomi hijau. Kedua, tahun 2023 merupakan momentum untuk melaksanakan konsolidasi fiskal yang berkualitas, agar pengelolaan fiskal tetap menjaga keseimbangan antara kemampuan kontrasiklus dengan upaya pengendalian risiko pembiayaan. Konsolidasi dan reformasi fiskal harus terus dilakukan secara menyeluruh, bertahap dan terukur, dimulai dari penguatan sisi pendapatan negara, perbaikan sisi belanja, dan pengelolaan pembiayaan yang hati-hati. Reformasi fiskal di sisi penerimaan dijalankan dengan optimalisasi pendapatan yang ditempuh melalui penggalian potensi, perluasan basis perpajakan, peningkatan kepatuhan wajib pajak, dan optimalisasi pengelolaan aset serta inovasi layanan. Dengan demikian, rasio perpajakan dapat meningkat dan memperkuat ruang fiskal kita dengan tetap menjaga iklim investasi, keberlanjutan dunia usaha, dan melindungi daya beli masyarakat. Di sisi belanja, reformasi dijalankan dengan peningkatan kualitas belanja yang ditempuh melalui pengendalian belanja yang lebih efisien, lebih produktif, dan menghasilkan multiplier effect yang kuat terhadap perekonomian, serta efektif untuk mendukung program-program pembangunan prioritas dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Inovasi di sisi pembiayaan difokuskan untuk mendorong pembiayaan yang fleksibel dengan kehati-hatian melalui kerjasama pemerintah dan badan usaha KPBU yang lebih terintegrasi dalam pembiayaan infrastruktur, penguatan peran lembaga pengelola investasi, serta pendalaman pasar obligasi negara. Ketua, pimpinan, dan anggota Dewan yang saya hormati dan yang saya muliakan. Gambaran besar arsitektur RAPBN 2023 adalah sebagai berikut. Belanja negara dalam RAPBN 2023 direncanakan sebesar Rp3.041,7 triliun yang meliputi belanja pemerintah pusat sebesar Rp2.230 triliun serta transfer ke daerah sebesar Rp811,7 triliun. Anggaran kesehatan direncanakan sebesar Rp169,8 triliun atau 5,6% dari belanja negara. Anggaran tersebut akan diarahkan untuk melanjutkan penanganan pandemi, reformasi sistem kesehatan, percepatan penurunan stunting, serta kesinambungan program JKN. Percepatan penurunan stunting dilakukan melalui perluasan cakupan seluruh kota
kabupaten di Indonesia dengan penguatan sinergi di berbagai institusi. Anggaran perlindungan sosial dialokasikan sebesar Rp479,1 triliun untuk membantu masyarakat miskin dan rentan memenuhi kebutuhan dasarnya, dan dalam jangka panjang diharapkan akan mampu memotong rantai kemiskinan. Sejalan dengan hal tersebut, reformasi program perlindungan sosial diarahkan kepada perbaikan basis data penerima melalui pembangunan data registrasi sosial ekonomi (REGSOSEK), penyempurnaan perlindungan sosial sepanjang hayat dan adaptif, subsidi tepat sasaran, dan berbasis target penerima manfaat, serta percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem. Untuk peningkatan produktivitas dan kualitas sumber daya manusia (SDM), disiapkan anggaran pendidikan sebesar Rp608,3 triliun. Kita harus mampu memanfaatkan bonus demografi dan siap menghadapi disrupsi teknologi. Kita harus menyiapkan sumber daya manusia yang produktif, inovatif, dan berdaya saing global dengan tetap mengamalkan nilai-nilai Pancasila, berakhlak mulia, dan menjaga jati diri budaya bangsa. Upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia ditekankan pada 5 hal, yaitu peningkatan akses pendidikan pada seluruh jenjang pendidikan, peningkatan kualitas sarana prasarana penunjang kegiatan pendidikan terutama di daerah terluar, tertinggal, dan terdepan 3T, penguatan link and match dengan pasar kerja, pemerataan kualitas pendidikan, serta penguatan kualitas layanan PAUD. Selanjutnya, pemerintah juga berkomitmen untuk memperkuat investasi di bidang pendidikan antara lain dengan mendukung perluasan program beasiswa, pemajuan kebudayaan, penguatan perguruan tinggi kelas dunia, dan pengembangan riset dan inovasi. Pembangunan infrastruktur dianggarkan sebesar Rp392 triliun yang diarahkan untuk mendukung penguatan penyediaan pelayanan dasar, mendukung peningkatan produktivitas melalui infrastruktur konektivitas dan mobilitas, menyediakan infrastruktur energi dan pangan yang terjangkau, andal, dan memperhatikan aspek lingkungan, serta pemerataan infrastruktur dan akses teknologi informasi dan komunikasi. Untuk mendukung target percepatan pembangunan infrastruktur, strategi memadukan anggaran dengan bauran skema pendanaan akan dilakukan melalui sinergi sisi pembiayaan investasi dan belanja kementerian, lembaga, serta meningkatkan peran swasta. Skema KPBU menjadi model pembiayaan yang terus ditawarkan. Ketua, pimpinan, dan anggota Dewan yang saya muliakan, pada tahun 2023, anggaran transfer ke daerah direncanakan sebesar Rp811,7 triliun. Kebijakan transfer ke daerah diarahkan: 1. Meningkatkan sinergi kebijakan fiskal pusat dan daerah serta harmonisasi belanja pusat dan daerah. 2. Memperkuat kualitas pengelolaan transfer ke daerah sejalan dengan implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. 3. Memperkuat penggunaan transfer ke daerah untuk mendukung sektor-sektor prioritas. 4. Meningkatkan kemampuan perpajakan daerah dengan tetap menjaga iklim investasi, kemudahan berusaha, dan kesejahteraan masyarakat. Serta 5. Mengoptimalkan pemanfaatan belanja daerah untuk penguatan akses dan kualitas layanan publik. Ketua, pimpinan, dan anggota Dewan yang saya hormati dan yang saya muliakan, untuk menjalankan agenda pembangunan tersebut, pendapatan negara pada tahun 2023 dirancang sebesar Rp2.443,6 triliun, yang terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar Rp2.016,7
triliun rupiah dan penerimaan negara bukan pajak PNBP sebesar 426,3 triliun rupiah. Mobilisasi pendapatan negara dilakukan dalam bentuk optimalisasi penerimaan pajak maupun reformasi pengelolaan PNBP. Untuk memperkuat kemandirian dalam pendanaan pembangunan, kita akan meneruskan reformasi perpajakan. Reformasi perpajakan dilakukan melalui perluasan basis pajak, peningkatan kepatuhan, serta perbaikan tata kelola dan administrasi perpajakan dalam rangka meningkatkan rasio perpajakan. Selain itu, pemberian berbagai insentif perpajakan yang tepat dan terukur diharapkan mampu mendorong percepatan pemulihan dan peningkatan daya saing investasi nasional serta memacu transformasi ekonomi. Untuk peningkatan PNBP terus dilakukan melalui perbaikan proses perencanaan dan pelaporan dengan menggunakan teknologi informasi yang terintegrasi, penguatan tata kelola dan pengawasan, optimalisasi pengelolaan aset, intensifikasi penagihan dan penyelesaian piutang, serta mendorong inovasi layanan dengan tetap menjaga kualitas dan keterjangkauan layanan. Dengan mencermati kebutuhan belanja negara dan optimalisasi pendapatan negara, maka defisit anggaran tahun 2023 direncanakan sebesar 2,85% terhadap PDB atau 598,2 triliun rupiah. Defisit anggaran tahun 2023 merupakan tahun pertama kita kembali kepada defisit maksimal 3% terhadap PDB. Defisit tersebut akan dibiayai dengan memanfaatkan sumber-sumber pembiayaan yang aman dan dikelola secara hati-hati untuk menjaga keberlanjutan fiskal. Komitmen untuk menjaga keberlanjutan fiskal dilakukan agar tingkat rasio utang selalu dalam batas aman melalui pendalaman pasar keuangan. Pemerintah terus meningkatkan efektivitas pembiayaan investasi khususnya kepada BUMN dan BLU yang diarahkan untuk penyelesaian infrastruktur strategis pusat dan daerah, pemberdayaan masyarakat, serta sinergi pembiayaan dan belanja. Pemerintah tetap mendorong kebijakan pembiayaan inovatif melalui skema KPBU, termasuk penguatan peran BUMN, BLU, lembaga investasi, dan Special Mission Vehicle SMV, serta mengakselerasi pembangunan infrastruktur dan meningkatkan akses pembiayaan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, UMKM, dan ultra mikro. Pemerintah juga memanfaatkan saldo anggaran lebih SAL untuk menjaga stabilitas ekonomi dan antisipasi ketidakpastian, serta meningkatkan pengelolaan manajemen kas yang integratif untuk menjaga bantalan fiskal yang andal dan efisien. Dengan pengelolaan fiskal yang kuat disertai efektivitas dalam mendorong transformasi ekonomi dan perbaikan kesejahteraan rakyat, tingkat pengangguran terbuka tahun 2023 diharapkan dapat ditekan di kisaran 5,3% hingga 6%. Angka kemiskinan dalam rentang 7,5% hingga 8,5%. Rasio Gini dalam kisaran 0,375 hingga 0,378, serta indeks pembangunan manusia dalam rentang 73,31 hingga 73,49. Selain itu, nilai tukar petani, NTP, dan nilai tukar nelayan, NTN, juga ditingkatkan untuk mencapai kisaran masing-masing 105 sampai 107 dan 107 sampai dengan 108. Hadirin yang saya muliakan, demikianlah keterangan pemerintah atas rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2023 serta nota keuangannya. Besar harapan kami, pembahasan RAPBN tahun 2023 ini dapat dilakukan secara konstruktif demi mewujudkan Indonesia maju berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat dan ridho-Nya bagi kita semua dalam melaksanakan tugas dan
amanah dari seluruh rakyat Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia, Dirgahayu Negeri Pancasila, Merdeka! Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om Namo Buddhaya. Ya, demikian tadi pidato Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dalam rangka penyampaian rancangan undang-undang tentang APBN tahun anggaran 2023 disertai nota keuangan. Pemirsa, usai jeda kita akan membahas mengenai RUU APBN 2023 ini, namun jangan kemana-mana, special report akan kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami.